dia udah tambal gigi gitu ya, kemudian timbul bengkak gitu. Nah, kalau semisal timbul bengkak, sebenarnya itu biasanya mengindikasikan bahwa giginya itu sudah mati. Gitu. Lanjut ya Kak? Oke, kita lanjut lagi. Wah ini pertanyaannya nih, wah banget nih. Nah, apa tuh? Jadi gini. Kak Nisa, gigi anak saya itu Waduh, udah ibu nih. Gigi anak saya. Gigi anak saya itu bertumpuk. Tapi usianya itu baru 1-2 tahun lah kiranya. Nah, saya itu bingung, ini tuh harus didiemin aja atau dicabut atau gimana nih Kak? Gitu. Gigi bertumpuk. Gigi sebenarnya aku dengarnya agak aneh sih, karena maksudnya gigi anak tapi udah bertumpuk gitu. Maksudnya itu kan berarti sesama gigi susu ya, apalagi usianya 1-2 tahun itu biasanya masih full gigi susu semua gitu. Nah, itu menurut aku sih perlu dikonsulkan ke dokter gigi langsung gitu. Maksudnya harus dilihat secara klinisnya gitu, karena bisa jadi memang ada kelainan pertumbuhan yang itu bisa disebabkan oleh banyak hal gitu. Emang bisa karena genetiknya, atau mungkin ada habit yang nggak disadarin sama ibunya atau anaknya gitu, yang ternyata sering anaknya lakukan sehingga menyebabkan giginya bertumpuk kayak gitu. Dan jangan dicabutin dulu karena itu belum masanya untuk ganti gigi. Anak itu ganti gigi di usia 6 tahun biasanya kalau di teorinya ya, 6 tahun gitu. Jadi kecuali kalau tadi case-nya adalah anaknya mungkin udah usia 6 tahun ke atas gitu ya, terus ternyata giginya ada yang bertumpuknya adalah bertumpuk gigi susu dan gigi permanen. Kalau kayak gitu ya itu karena istilahnya gigi permanennya udah tumbuh. Mungkin teman-teman pernah lihat yang gingsul itu, nah itu kan itu sebenarnya bertumpuk antara permanen dan gigi susu ya. Nah itu gigi susunya harus segera dicabutkan agar apa? Biar gigi permanennya segera menempati ruang yang seharusnya ruangannya dia, tapi masih ada gigi susunya gitu. Nah itu perlu dicabut. Tapi kalau case-nya tadi dia masih usia 1-2 tahun, jangan ya, kita konsulkan dulu ke dokter gigi gitu. Jangan ya mom, jangan konsul dulu. Lanjut lagi. Next boleh. Nah ini pertanyaannya tuh kayaknya datang dari kita nih, sepantaran kita. Kak, saya itu ada keluhan gigi bungsu. Nah, gigi bungsu saya itu tuh kayak cenut-cenut gitu, Kak. Aduh, sakit banget katanya gitu. Ini tuh boleh dicabut atau enggak sih? Tentang gigi bungsu. Berarti gigi bungsu tuh yang paling belakang tuh ya? Iya, paling belakang. Kalian udah mulai pada tumbuh gigi bungsunya? Kayaknya belum. Belum ya. Karena biasanya gigi bungsu emang dia benar-benar sebungsu itu ya. Maksudnya dia munculnya benar-benar seterakhiran itu di usia belasan lah SMA. Aku dulu SMA sih, pas SMA sampai kuliah gitu. Bahkan ada juga yang udah kerja baru bermasalah gigi bungsunya tuh juga ada gitu. Nah, kalau semisal gigi bungsu itu kapan sih perlu dicabut gitu? Sebenarnya gigi bungsu itu kan dia istilahnya gigi geraham besar yang ketiga gitu ya. Dan posisinya tuh biasanya sangat dalam. Seringnya di zaman sekarang gitu. Kalau dulu sih aku dikasih tahu guruku ya, dosenku ya, bahwasannya kenapa sih sekarang tuh banyak gigi istilahnya impaksi ya, gigi bungsu yang tumbuhnya tuh nggak teratur gitu. Nah itu tuh dikarenakan rahang orang zaman sekarang itu tidak seberkembang orang zaman dulu gitu. Jadi rahang kita tuh kebanyakan mungkin lebih kecil gitu, sedangkan jadi dia nggak ada ruang untuk tumbuh si gigi bungsunya itu, atau ruangnya tuh sempit sehingga tumbuhnya tadi nggak teratur gitu ya, maksudnya menempati ruang yang tersisa itu gitu. Nah, kenapa bisa rahang kita tidak bertumbuh itu? Karena memang zaman sekarang makanan terutama untuk anak-anak gitu ya, kebanyakan saat masa tumbuh kembang itu anak-anak dikasih makanan yang lembut-lembut. Padahal anak itu juga perlu loh dikasih makanan yang sebenarnya rada keras-keras gitu. Beda ya kayak zaman dulu kan kita bukan kita sih, mungkin kita juga nggak mengalami ya. Mungkin orang yang zaman dulu lagi gitu ya. Biasanya ngambilnya apa? Tebu, gigitin tebu gitu kan. Terus juga makan marning yang jagung keras-keras itu. Nah itu kan, itu ternyata itu tuh bagus gitu loh untuk membantu pertumbuhan rahang
seorang anak gitu. Sehingga oleh sebab itu kenapa sekarang banyak kasus gigi bungsu yang tumbuhnya nggak teratur tuh karena itu gitu. Gitu. Kemudian perlu dicabut atau enggak, kita lihat dulu keadaannya. Karena tadi kan dia bilang udah cenat-cenut ya, udah cenat-cenut. Nah itu kemungkinan sebenarnya bisa jadi karena dia giginya mau tumbuh. Soalnya dia tumbuhnya bisa jadi bagus sebenarnya, lurus gitu ya. Tapi gusinya tuh masih ada di atasnya sehingga saling berdesakan dan menyebabkan sakit. Nah kalau kayak gitu, kalau itu harus di ronsen dulu, tapi ya giginya harus di ronsen dulu, kita lihat. Kalau semisal giginya tumbuhnya bagus, sebenarnya bisa ada pilihan untuk melakukan pembedahan pada area gusi. Jadi gusinya itu aja yang dihilangkan gitu. Akan tetapi apabila pas dilihat di ronsen, ternyata arah tumbuhnya miring kok nggak jelas, nah itu biasanya akan disarankan untuk dicabut saja gitu. Karena sebenarnya gigi bungsu tuh nggak, kalau dibilang tuh nggak kepake-pake banget gitu. Karena justru dia kadang kalau semisal karena dia posisi paling belakang ya, dia tuh jadi malah ngeribetin kita harus nyikat gigi sampai belakang, dan kadang nggak bersih nyikat giginya, dan itu malah nanti jadi berlubang, terus malah jadi sakit, kita jadi ribet, kayak gitu. Jadi makanya biasanya disarankan ya sesuai sama itu sih. Betul banget. Ya kita lanjut ya. Mungkin teman-teman nungguin aku baca soal nih. Baca Q&A. Mana Q&A? Selanjutnya guys. Kita lanjut dari ya. followers Kesayangan Layota. Bismillah, izin tanya Kak, makanan apa saja ya yang bikin mulut lebih mudah bau saat puasa? Makanan ya. Sebenarnya mulut bau saat puasa tuh karena apa sih gitu. Sebenarnya banyak faktor ya teman-teman. Bisa jadi bukan hanya karena kita kekurangan cairan doang gitu ya, sehingga mulut kita kering gitu. Tapi bisa jadi juga karena memang mulut kita tuh ada masalahnya gitu. Semisal ya tadi ada karang gigi gitu, karang gigi apalagi yang banyak yang sampai di bawah gusi itu ada. Nah itu bisa menjadi salah satu penyebab istilahnya bau mulut juga gitu. Kemudian juga misal ada gigi yang udah berlubang gede, nggak dirawat, bahkan sampai sisa akar, nah itu nggak dicabut, nah itu juga bisa menyebabkan bau mulut gitu. Cuman mungkin ini kalau konteksnya kita ada di puasa gitu ya, biasanya kan yang bikin beda banget adalah karena dehidrasi ya. Dehidrasi kita minumnya cuman nggak sebanyak biasanya. Nah itu berarti bisa jadi terkait makanan. Teman-teman bisa banget untuk pertama tentunya menambah asupan minuman ya, dan juga mungkin teman-teman boleh menambah ketika buka maupun sahur itu konsumsi sayur ataupun buah yang itu banyak mengandung air gitu. Misal kalau itu timun atau mungkin semangka dan lain sebagainya, itu biar menambah asupan kita seperti itu. Kemudian kalau yang harus dihindari itu teman-teman sebisa mungkin jangan konsumsi yang terlalu asin gitu ya, yang micin banget, terus juga gorengan yang minyak-minyak gitu, dan juga yang manis-manis banget gitu, apalagi lengket-lengket gitu. Karena biasanya kalau misalnya berlebihan kayak gitu, apalagi kalau misalnya yang asin berlebihan, nanti akan istilahnya ya, tubuh kita itu kan akan berusaha untuk mengeluarkan gitu ya, dari mengeluarkan garam yang berlebih itu dari tubuh kita gitu. Gula juga kayak gitu. Jadi memang sebaiknya dihindari tadi ya, mungkin yang terlalu asin, terlalu manis, minyak kayak gitu juga. Jadi makan yang normal-normal aja lah. Gitu. Bener-bener. Yang baik-baik aja gitu makannya. Dan yang paling penting jangan berlebihan. Jangan berlebihan, benar. Tetap boleh makan gorengan gitu tapi jangan berlebihan, pokoknya tetap dijaga ya guys. Jangan kalau misalnya lagi buka puasa atau sahur yang dari gorengan 5, jangan. Yang biasa kayak sayur dan lain. Buah juga diperbanyak. Diganti habit ya Kak. Dan juga diimbangi dengan ini ya, maksudnya walaupun misal teman-teman makan gorengan gitu, tapi misal makan besar ya harus yang sehat-sehat gitu. Jangan yang nanti taunya makan ini ya sebelah. Makan besarnya yang terlalu micin atau yang terlalu apalah gitu, yang kurang bagus buat tubuh kita gitu. Jadi emang harus benar-benar jaga makan, jaga asupan gitu ya. Dan juga apalagi kalau kadang kita kalau buka puasa suka kalap ya. Jadi apa-apa dimakan gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mumpung masih muda gitu ya,
mulailah untuk belajar mengatur mengatur makanan kayak gitu. Kebetulan ini jadi panjang nanti kalau aku cerita ya. Dan aku juga lagi lagi lebih agak concern ke bagian makanan gitu. Maksudnya aku mulai memperhatikan nih makanan apa yang aku makan kayak gitu, karena aku ngerasa oh iya ya, kita selain makan yang halal juga harus makan yang thayyib gitu ya. Thayyib itu kan terkait juga dengan asupan apa nih yang kita makan, walaupun mungkin makanannya halal tapi kalau ternyata kita makannya berlebihan atau nggak tepat gitu buat tubuh kita, kan nanti jatuhnya nggak thayyib ya, atau zolim ke tubuh kita sendiri gitu. Jadi ya semangat untuk memilih makanan teman-teman. Semangat. Ya. Sudah terjawab ya followers. Bismillah. Lanjut. Alhamdulillah. Lanjut. Oke, ini kebetulan pertanyaan terakhir nih Kak. Aduh, kok vibes-nya sedih banget ya? Jangan sedih dulu dong. Jangan sedih dulu. Membaca Kita ini nih. jawab dulu pertanyaannya baru sedih ya. Baru sedih ya. Bismillah. Gimana sih cara mengatasi bau mulut saat puasa? Sebenarnya tadi ya udah hampir terjawab juga dengan yang sebelumnya. Cuman nggak apa-apa, aku jelasin ulang. Jadi ya bau mulut tadi ya ada beberapa faktor gitu. Kalau misal ternyata bau mulutnya itu faktornya karena tadi puasa. Jadi teman-teman mungkin ngerasa biasanya kalau nggak puasa nggak bau mulut, pas puasa kok jadi bau mulut gitu. Nah itu ya bisa jadi karena ya tadi ada karena asupannya itu tadi ya yang aku bilang. Jadi pastikan tubuh kita terhidrasi sebaik mungkin gitu. Jangan sampai mulut kita merasa kering, karena biasanya merasa mulut bau tuh karena mulutnya kering juga gitu ya. Dan juga tadi misal sikat gigi jangan lupa lidahnya juga gitu ya dibersihin. Itu juga kadang kalau lidahnya nggak dibersihin tuh jadi akan agak asam gitu rasanya mulutnya ya gitu. Kemudian ada faktor bau mulut yang lain yang tadi aku bilang, mungkin ada karang gigi atau gigi yang berlubang bahkan sampai sisa akar. Nah itu berarti kalau misalnya ternyata itu penyebabnya, itu perlu ditangani, yaitu dengan perawatan ke dokter gigi gitu. Dan juga ada lagi sebenarnya yang bikin bau mulut, semisal orang yang punya MAH gitu ya, punya GERD gitu ya. Biasanya kan memang yang gak harus punya GERD sih, sebenarnya bisa juga ketika emang kita puasa kemudian lambung kita kosong gitu ya, dan nanti asam lambungnya jadi terbentuk dan atau bahkan naik. Nah itu kan nanti akan istilahnya ada aroma asamnya naik ke mulut kita. Nah itu juga bisa menyebabkan bau mulut gitu. Nah jadi ya faktor-faktor yang tadi sekiranya bisa kita eliminasi, bisa kita kurangi, bisa teman-teman lakukan gitu ya untuk mengurangi bau mulut gitu. Cuman kalau semua istilahnya semua usaha gitu ya udah dilakukan gitu ya udah sudah gimana lagi ya gitu. Bisa jadi sebenarnya teman-teman nggak bau mulut ya kalau nggak ada keluhan dari orang lain. Kalian bau mulut sebenarnya masih aman gitu sih, karena ada juga orang tipe yang sebenarnya nggak bau mulut tapi dia ngerasa mulutnya bau gitu loh. Mungkin secara psikis itu dia ngerasa dia pengen bener-bener harus harum dan bersih gitu, sehingga sampai segitunya. Nah itu juga teman-teman bisa ya berhati-hati dan juga lebih memperhatikan diri sendiri seperti itu. Udah selesai. Lemes banget sih. Habis. Sedih jangan banget. lemes-lemes. Aduh, jangan lemes-lemes ya. Tapi nggak kerasa ya guys. Ini udah pertanyaan terakhir barusan. Aduh. Jadi gimana nih Kak Faiza atas dari penjelasan Kak Anissa? Apa nih yang wawasan-wawasan yang akhirnya kita terilhami, kita jadi tahu. Kita jadi tahu. Terilhami ya, gitu ya. Yang baru saya tahu sih ini, ke dokter gigi itu harus 6 bulan sekali gitu sih. Minimal itu. Iya minimal banget ya. Jadi nggak usah nunggu sakit gitu. Rajin guys ya. Jangan lupa ya guys. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah juga ya. Ini udah luar biasa banget pembahasan kita hari ini. Syukran jazilan kepada semoga teman-teman ini ya, maksudnya dari pembahasan ini akan mendapat sedikit pencerahan. Amin, gitu ya. amin. Minimalnya sedikit lah gitu dan bermanfaat. Betul, yang tentunya ini maksudnya yang aku sampaikan ini adalah ya semoga bisa teman-teman implementasikan gitu ya buat sehari-hari, bisa bermanfaat. Dan ya aku juga mohon maaf ya, aku sebenarnya ada salah gitu ya. Salahnya dari aku, tapi segala kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Betul banget. Terima kasih Mbak Nisa sekali lagi atas waktu dan ilmunya. Bener banget kata Mbak Nisa tadi, semoga bermanfaat, tapi nggak hanya buat kita, tapi juga penonton-penonton yang ada di luar sana, juga membuat kita sadar bahwa menjaga kepentingan gigi itu penting banget. Betul ya? Betul banget. Betul banget. Ya, dan buat teman-teman
para penonton dari manapun kalian berada nih ya. Ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, supaya ibadah puasa kita tuh juga semakin lancar gitu. Betul Abdul juga ya. Iya, Amin. Ya benar teman-teman, seperti yang tadi aku udah bilang, kita udah di penghujung acara Uncast 2025. Sedih dong penonton. Aduh, sedih banget. Gak ada yang sedih ya, ayo sedih semua ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf juga kalau kita selaku pembawa acara ada kesalahan ya. Betul. Karena kesalahan datangnya dari kita sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Allah Subhanahu wa taala. Betul banget. Ya. Buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa ajak teman-teman yang lain buat subscribe, like, comment dan share YouTube channel Rahis Delayota, dan jangan lupa untuk follow Instagram Rahis Delayota. Jangan lupa. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.